Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Setio Febrianto dari kelas penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 10 yang berjudul Kompetensi Basarnas dan Kekuatan Putusan Basarnas dalam Sengketa Ekonomi Syariah. Yang pertama, dalam makalah ini ada 3 poin. Yang pertama adalah mengenai pengertian Basarnas itu sendiri. Yang kedua mengenai kompetensi Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah, dan yang terakhir adalah kekuatan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Langsung saja. Untuk yang pertama mengenai Basarnas, pengertian Basarnas adalah badan arbitrase syariah nasional yang berkembang dari arbitrase Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian ekonomi penyelesaian sengketa, bunyi UU Nomor 30 Tahun 1999. Dasar dibuatnya undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia, paling tidak Nasional Indonesia atau BANI, dan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat dengan Basarnas. Untuk poin yang kedua adalah kompetensi Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Bagi orang-orang yang memiliki kepekaan yang lebih, menyatakan dengan jujur bahwa kompetensi Basarnas dalam penyelesaian perbankan syariah dapat memberikan kemudahan bagi umat, dan di sini Basarnas adalah satu lembaga yang keberadaannya memberikan kemudahan secara yuridis untuk dapat bebas dan leluasa menentukan pilihan hukum. Dan dengan adanya klausul arbitrase, maka secara absolut telah tertutup bagi pengadilan negeri dan pengadilan agama untuk memeriksa dan memutuskan perkaranya. Dengan kata lain, klausul penyelesaian yang ditunjukkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional Basarnas, maka secara absolut yang dapat memeriksa dan memutuskan perkaranya Badan Arbitrase Syariah Nasional. Dan yang terakhir di poin C adalah kekuatan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya lembaga arbitrase. Berdasarkan syariat Islam adalah semakin maraknya kesadaran dan keinginan dari umat sendiri terhadap pelaksanaan hukum Islam. Di samping juga karena faktor pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang semakin besar di Indonesia, khususnya sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Cukup sekian review dari makalah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.